فريق منكم من ديارهم Salah satu ibadah yang dianjurkan dalam bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Tak terkecuali para karyawan produsen batik di kota Cirebon. Dengan mengusung tema One Day One Juz, Sally Giovanni, sang pemilik usaha, bertekad agar seluruh karyawannya bisa hatam Quran di penghujung bulan Ramadan. Namun kegiatan membaca Al-Quran bukanlah satu-satunya aktivitas ibadah yang rutin dijalankan oleh pengusaha berusia 30 tahun ini. Ibu dari 3 anak ini juga mendirikan rumah tahfidz dan panti jompo yang ia kelola bersama beberapa rekannya. Suka duka perjalanan hidup yang telah dilewati adalah salah satu inspirasi dari setiap ibadah yang ditempuh oleh Sally. Mengingat kesuksesan dunia yang telah ia dapatkan, bukanlah perjalanan singkat bak dongeng semalam. Ia harus merelakan keinginannya untuk duduk di bangku kuliah karena beratnya beban hidup yang harus ditanggung pada saat itu. Bahkan di saat ia mulai merintis usaha batik bersama sang suami, kegagalan dan keprihatinan justru lebih sering ia jumpai. Jadi memang kadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita ya. Kita mikirnya kain kafan, jual kain kafan gampang, belum banyak yang jualan juga gitu. Tapi ternyata pasarnya juga nggak banyak gitu kan. Saya ngejalanin jualan kain kafan tuh belum tentu tiap hari ada yang beli. Nah, terus cara promosinya juga nggak ada gitu. Gimana cara mempromosikan kain kafan gitu? Masa saya bilang buy one get one kan nggak mungkin gitu kan. Terus saya juga gimana ya cara berdoanya, masa saya berdoa biar banyak yang beli kain kafan, itu juga nggak etis gitu. Jadi saya mikir gitu, gimana caranya ya saya masih bisa jualan tapi strategi saya dirubah. Nah dari kain kafan itulah yang dimulai, ternyata bahan dasar batik ya kain kafan seperti itu. Nah ini menarik nih, ini pengalaman menarik saya sama suami ketika pertama kali menjual kain batik ya ke pasar Tanah Abang. Ini true story. Saya sama suami sampai tidur di musola, sampai mandi di pom bensin. Dan itu kami jalani bertahun-tahun sampai saya punya anak. Sampai bayi saya tuh saya ajak, itu saya tidurin di lantai musola. Orang-orang sampai nanya gini, aduh itu mbak nggak kasihan tuh bayinya kedinginan katanya. Cuma mau gimana lagi gitu kan. Saya nggak pernah malu, saya nggak pernah gengsi. Selagi apa yang saya jalankan itu benar gitu, tidak merugikan orang lain, saya berusaha sekuat mungkin mengejar mimpi kami. Kegagalan demi kegagalan itulah yang akhirnya menyadarkan Sally bahwa hidup tak semudah yang ia bayangkan. Banyak pelajaran yang harus ia tempuh yang justru akan memperkuat dirinya di kemudian hari, termasuk pelajaran soal harta dunia yang seringkali membuat manusia lupa kepada Sang Pencipta. Ini pengalaman spiritual saya yang sangat luar biasa yang mengubah hidup saya antara langit dan bumi ya. Maksudnya dulu saya mengejar duniawi gitu kan, saya pengen pokoknya punya toko satu, udah satu pengen punya toko dua, pengen punya toko tiga. Ketika Allah ngasih toko tiga, kesibukan saya luar biasa, waktu saya cuma sedikit gitu kan. Jadi waktu saya lebih ke dunia usaha, keluarga saya kurang waktu gitu kan, ibadah saya juga kurang gitu. Akhirnya Allah kasih ujian. Allah kasih ujian di mana saya dikhianati, 2 toko saya tutup, tinggal 1 toko. Di situ saya istilah introspeksi diri, apa yang salah? Saya curhat sama ustazah saya, ternyata kehidupan saya selama ini tidak seimbang gitu kan. Saya terlalu 80% ke dunia, mengejar dunia, ngurusin dunia, tapi 20% hanya untuk akhirat, istilah hanya untuk agama gitu kan. Sally seperti mengendurkan ambisi dalam mengejar duniawi. Ia justru berpaling dengan cara membantu anak-anak yatim piatu serta kaum lansia yang ada di sekitarnya. Sehat Bu, alhamdulillah. Masih bisa silaturahim ya Bu ya, berkah. Ini siapa deh namanya? Ilham anak soleh Bu, punten ya. Ini siapa? Anak soleha. Namun disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pemilik rizki menunjukkan kebesarannya. Nah kata ustazah saya, coba deh gitu kan, coba kamu balik, pengen tahu respon Allah seperti apa gitu. Akhirnya saya ngambil keputusan yang
ya udah deh gitu kan, Bismillah saya coba balik gitu kan, saya jadi mendirikan yayasan, saya fokus membangun rumah tahfidz, saya fokus memberdayakan anak-anak yatim ya kan untuk jualan gitu kan, saya fokus mengurusi ibu-ibu yang udah jompo gitu kan, terus duafa seperti itu. Alhamdulillah ternyata kita ngurusin agama Allah, Allah yang ngurusin usaha kita gitu loh. Jadi saya tuh dari yang semua saya dulu pengen tuh toko 3, ternyata Allah ambil 2, Allah sisakan 1, akhirnya sekarang jadi 10. Masya Allah gitu kan. Itu amazing banget sih menurut saya, dan saya yakin maksudnya keyakinan saya ke Allah itu benar-benar besar banget. Allah tuh maha besar, kita nggak perlu khawatir gitu kan, kita nggak perlu meragukan ya kan, janji Allah tuh sudah pasti. Ketika kita taat takwa kepada Allah ya kan, menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnahnya, kita pokoknya inilah ke agama gitu, ngurusin agama itu insya Allah semua urusan kita Allah yang urus. Bayangin urusan kita Allah yang urus, bagaimana hasilnya, kan luar biasa hasilnya gitu. Bak gayung bersambut, niatan Sally untuk mengurus yatim piatu serta kaum lansia juga memperoleh kemudahan. Secara tak sengaja, Sally bertemu dengan seseorang yang memiliki tujuan yang sama. Sama untuk belajar mengaji, ya karena mengaji itu dasar. Awal muasal saya kenal Bu Sally itu benar-benar kayak mimpi. Di saat saya punya kebutuhan rumah tahfidz itu gimana ya caranya untuk berkembang, sedangkan dana saya sangat minim, apalagi sekarang jumlah santrinya makin banyak, baik ibu-ibu maupun anak-anak, sedangkan tempat itu udah mepet, sudah penuh, udah full. Jadi saya harus punya tempat baru, majelis baru, dan itu membutuhkan biaya banyak ya. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan Bu Sally. Jadi hari itu doa saya benar-benar terkabul ya sama Allah dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dengan pertemuan saya dengan Bu Sally yang baru 4 hari, beliau langsung mengirimkan dana. Kebetulan saya punya tanah yang kosong ya, tapi untuk mendirikan bangunan itu nggak ada dananya, dan beliau mensupport saya. Warga yang ada di sekitar rumah tahfidz juga bisa langsung merasakan manfaatnya. Seperti halnya Sab'ah Mutsaniah, gadis berusia 17 tahun ini kini tidak hanya mengenal huruf dan membaca Al-Quran, tapi juga telah memperdalam pemahaman tentang agama Islam. Bahkan Sab'ah kini sedang menjalani proses menghafal juz ketiga. Sebelum ada rumah tahfidz, kita biasa ngaji di rumah-rumahan biasa, dan itu cuma baca Quran biasa doang. Nah, semenjak ada rumah tahfidz tuh, kita ikut gabung. Ya di situ kan ada gurunya, kita diajarin tajwid, terus ya makhrajul hurufnya semuanya, sama ada ngaji kitab juga. Nah, kitab-kitab itu tuh kayak jadi bikin kita ngerti Islam gitu. Pengalaman adalah guru dalam kehidupan seseorang. Sally yang memiliki adik kandung sematawayang juga ingin adiknya belajar memahami dunia bisnis melalui pendekatan agama agar tidak terjebak dalam perangkap dunia. Saya tidak diperlakukan seperti istimewa atau bagaimana, saya justru diperlakukan, dididik untuk ayo kenali dunia yang sesungguhnya itu seperti apa gitu, bagaimana berjuangnya dunia kerja ataupun dunia bisnis gitu. Dari situ saya paham bahwa kerja keras beliau, perjuangan beliau itu memang yang membawa sampai dengan achievement beliau saat ini. Terkadang sedekah memang harus dipaksakan. Begitu juga dengan Sally kala itu. Perempuan yang bercita-cita memiliki 1 juta karyawan ini mengaku awalnya bersedekah dalam keterpaksaan dan kesempitan. Tapi ia justru semakin ketagihan karena merasakan sendiri berkahnya. Terpaksa, tapi memang saya pengen melakukannya gitu kan. Terus sempat dihujat juga kan karena saya bikin yayasan, saya di sini sering ada acara-acara gitu kan. Terus setiap bulan puasa kita buka bersama 1000 anak yatim. Itu banyak omongan-omongan yang bilang, wah itu ria gitu kan. Kenapa harus dikumpulkan anak-anaknya di toko gitu kan? Kenapa nggak dibagi-bagiin aja? Tapi saya nggak pernah dengerin itu semua. Saya bilang hanya Allah yang tahu hati saya ya kan.
siapa tahu dengan saya bikin acara itu ada orang lewat terinspirasi melihat, oh ternyata Batik Terus ini besar karena ya kan peduli kepada anak yatim, karena istilahnya bersedekah, karena apa, akhirnya terinspirasi dan akhirnya melakukan hal yang sama. Itu kan lebih pahala juga buat saya gitu. Jadi saya nggak pernah dengerin yang negatif, saya lebih ke positif karena yang hanya tahu isi hati manusia itu adalah Allah. Ketika kita meninggalkan hanya 3 ya kan, ilmu yang bermanfaat, amal jari yang tidak pernah terputus, sama anak yang soleh gitu kan. Itu sih tujuan hidup saya cuma itu doang. Perkenalkan dulu, nama saya Dr. Dian Agung Anggraini. Untuk rutinitas saya biasanya praktek di rumah aja, dari pagi sampai sore gitu. Kecintaan terhadap profesi dan kepedulian terhadap sesama membuat Dr. Dian bertekad untuk berbuat lebih untuk orang-orang di sekitarnya. Kalau untuk misinya, kita lebih banyak kepada kemanusiaan. Kita biasanya memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada semua orang. Karena ada beberapa juga itu pasien yang sering saya temui itu termarginal gitu. Dan saya ingin sekali mereka yang termarginal mendapatkan pelayanan yang sama dengan kita. Di sini kita kan artinya memanusiakan manusia. Rasa kemanusiaan yang timbul pada diri Dr. Dian mengalir dari darah kedua orang tuanya yang sudah lebih dulu terjun di dunia pelayanan kesehatan. Itu saya dengan suami saya memang sejak awal itu memang berbuat seperti itu merupakan kebiasaan, dan itu dilihat anak-anak semua. Anak-anak ya tahu itu kalau mereka itu mampu bayar ya bayar ya, misalnya tarifnya 500 waktu itu misalnya, itu dia punya, Bu saya hanya punya 200 gimana, enggak apa-apa ya gitu. Terus nanti selain uang 200 itu dia juga membawa apa-apa, seperti kalau desa yang membawa bahan selamatan itu Mbak Engkong dan nasi selamatan itu yang dibawa mereka. Pada prinsipnya bukanlah soal menggratiskan semata, namun memberikan pelayanan terbaik tanpa membebankan pasien. Terlebih lagi, pembayaran tidak harus selalu dengan uang, melainkan dengan apa yang menjadi kesanggupan mereka. Pakai ini enggak apa-apa ya Bu. Makasih. Terima kasih Bu ya. Makasih banyak ya Mbak Nunun ya. Mesti ini panenanmu. Iya Bu. Bukan menggratiskan, tapi membayar semampunya, sebenarnya seperti itu. Tapi jika memang tidak mampu sama sekali, memang gratis. Tapi nggak semua orang atau semua pasien itu mau kita gratiskan. Beberapa itu kadang mungkin malu atau gimana, tapi dia membayar semampunya mereka. Membayarnya pun itu tidak hanya dengan uang saja, tapi mereka biasanya ganti dengan apa yang mereka punya, atau mungkin sayuran, atau mungkin ada yang bawa ayam, ada yang bawa ikan. Sebenarnya bukan terpatok ke sayuran aja, tapi apa yang mereka punya. Akan tetapi, Dr. Dian tidak selalu menerima pemberian dari para pasiennya untuk kepentingan pribadi atau keluarga, melainkan ia berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Untuk mereka yang membayar dengan sayuran, biasanya kita langsung bagikan kepada yang kerja di sini atau yang lebih membutuhkan daripada saya. Karena kebiasaan dari para pasiennya yang sering membayar dengan hasil bumi, Dr. Dian kini lebih dikenal sebagai dokter sayur. Tidak puas sampai pada pasien di sekitarnya saja, Dr. Dian juga memilih bergabung ke beberapa komunitas yang memiliki kesamaan misi, yaitu memanusiakan manusia. Awalnya saya pertama kali bergabung itu dengan komunitas Oda justru. Nah di situ kan saya lihat perjuangannya mereka bagaimana, susahnya perjuangan mereka dalam berkumpul dengan
berbaur dengan sekelilingnya atau bagaimana. Nah, dari situ saya banyak belajar. Ternyata dengan adanya kaum yang tersisi itu, saya lebih tergugah lagi. Dengan terlibat di beberapa komunitas, Dr. Dian semakin tergugah untuk berbuat lebih kepada masyarakat sekitar. Tidak terbatas pada pelayanan kesehatan semata, namun juga merangkul para penyandang disabilitas, kaum lansia, hingga para buruh migran. Kebetulan saya kenal sama Dr. Dian Anggulani dari komunitas juga kan. Dia adalah sosok dokter juga yang menginspirasi banyak semua orang, dan dia nggak memandang semua orang itu sama. Jadi istilahnya dia memanusiakan manusia, tak memandang perbedaan. Ibarat sosok yang baik dan inspiratif lah. Dan dari beliau saya mengenal banyak orang juga kan. Sosialisasi memang takutnya dia itu ibaratnya jemput bola. Terjun langsung ketika ada difabel yang terisolir, dia sampai pernah membuatkan bantuan kursi roda untuk seorang perempuan, anak lah. Itu juga bukan hanya sekedar bantuan, tapi terus dipantau terus perkembangannya kayak apa gitu.